Kali ini kita bakal bacain komen-komen dari YouTube lagi, guys. Seperti biasa, komen-komen di YouTube ini ya mungkin bisa mewakili pertanyaan teman-teman lainnya juga. Jadi kita buatkan konten video gitu ya. Lanjut aja, kita cek di komputer. Oke, kita buka dulu dashboard komentarnya ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini ya. Komentar yang belum direspon. Nah, ini. Oke, lanjut. Di komentar pertama ada siapa nih, guys? @Bambang Susilo. Oke. Bang, apakah bisa tambah bidang usaha di NIB gitu ya? Bisa ya. Tambah usaha bisa. Namanya nambah KBLI ya. Kita udah bikin videonya juga, Kebun Desa udah bikin videonya. Kita coba kirim paket video ya. Teman-teman bisa cari sendiri yang mau nambah bidang usaha di KBLI, nambah bidang usaha di mana? OSS. Bisa langsung ketikkan tambah KBLI OSS. Nanti akan muncul video kebun desain. Nah, ini satu NIB bisa banyak bidang usaha. Ya, teman-teman bisa langsung lihat di video ini ya. Nah, ini jadi jawabannya bisa cek video. Nah, ini ya. Lanjut, pertanyaan tentang OSS lagi dari @Ahmad Fauzi ya. Kalau resiko tinggi itu apa harus ada izin selanjutnya atau aman untuk dipakai ya Bang? Soalnya ada yang bilang NIB lebih baik resiko rendah. Bila ada risiko tinggi harus mengurus izin kelanjutannya biar aman kan. Kang, mohon pencerahannya Kang, nuhun. Nah, jadi memang OSS itu berbasis resiko ya, dimana bisnisnya ini beresiko tinggi atau beresiko rendah. Contoh, misalkan kalau hanya sekedar UMKM, misalkan jualan makanan, jualan minuman, jualan pakaian, itu masih level rendah. Tapi kalau misalkan teman-teman udah misalkan bisnisnya ekspedisi, bisnis developer, itu beresiko tinggi dalam artian modalnya besar dan banyak perizinan-perizinan lain yang terkait gitu. Jadi kalau perizinan kalau modalnya besar, otomatis masuk ke risiko tinggi dan ada perizinan tambahan. Contoh misalkan untuk bisnis pembangunan ada AMDAL gitu ya. Terus misalkan untuk produk atau barang-barang seperti spare part motor itu ada SNI-nya gitu ya. Ya pokoknya banyak lah izin-izin tambahan ketika modalnya besar dan bisnisnya itu bisnis yang skala besar gitu. Gitu ya. Jadi jawabannya tidak ada yang lebih baik. Risiko rendah bukan berarti lebih baik, tapi tergantung bisnisnya gitu ya. Tergantung bisnisnya. Sedangkan risiko tinggi ada perizinan tambahan. Jadi risiko rendah atau tinggi sama aja, tidak ada yang lebih baik ya. Dan tidak bisa dikonversi. Misalkan teman-teman mau bisnis makanan ringan yang sudah diformulasi oleh OSS itu sebagai risiko rendah. Nah, teman-teman pengen risiko tinggi nih, tapi bisnis makanan ringan ya nggak bisa. Orang dari OSS-nya udah di kategorikan risiko rendah gitu ya. Terus sama juga misalkan teman-teman bisnis misalkan developer bikin bangunan, itu kan masuk ke risiko tinggi itu. Terus teman-teman ngakal-ngakal supaya risikonya rendah, tidak bisa ya, nggak bisa gitu ya. Jadi tetap harus sesuai bisnisnya. Gitu ya, karena memang sesuai bidangnya. Lanjut di komen ketiga, @hitungan mundur. Wah, gokil juga nih. Nama apa namanya YouTube-nya mungkin ini ya. Tentang daftar merek, kalau nggak dibayar, bayar statusnya jadi apa? Gagal ya. Ya nggak ada statusnya gitu. Kalau nggak dibayar, statusnya draft ya. Jadi kalau
teman-teman daftar merah terus gak dibayar-bayar, ya statusnya draft gitu, belum diajukan ya. Lanjut, masih tentang daftar merek. Kalau edit nama tapi status dalam proses apa bayar juga? Bayar juga ya. Jadi kalau teman-teman daftar merek terus mau ganti-ganti ada data-data yang salah sih ya, salah ketik ya maksudnya. Jadi daftar merek itu kita kalau udah diajuin tidak bisa diganti-ganti gitu, namanya, logonya tidak bisa diganti kecuali ada yang tipe satu huruf itu bisa. Tapi kalau misalkan mau ganti nama pemilik, mau ganti nama brand itu nggak bisa ya. Tapi hanya memperbaikan saja gitu. Itu bisa gitu. Mau dalam proses atau maupun udah jadi sertifikat merek tetap bayar gitu. Lanjut dari Shinzu Lauliet. Nah, ini di video tentang kemasan nih. Mau tanyakan seputar logonya, gimana sih cara bikin logo dalam artian si logo ini udah siap dalam bentuk file. Nah, gimana kelanjutannya seperti editing untuk cetakannya, kertas di video, kertas apa? Soalnya mau ya. Jadi dia nanyain bagaimana cara mendesainnya. Bikin desain pakai komputer Kak gitu ya. Kalau tidak bisa desain, dapat order ke kebun desain ya. Bahan stiker yang aman untuk makanan basah ya, itu vinil dilaminasi aja. Atau teman-teman kalau misalkan mau nyetak stiker ya, teman-teman itu bilang ke percetakannya mau yang waterproof begitu ya, mau yang water resistant ya, mau yang anti air gitu, bilang aja nanti dikasih tahu kok sebelum percetakannya gitu ya, nggak perlu ribut-ribut aduh nama bahannya apa ya, nyari info di internet nggak usah sepusing itu gitu, langsung aja ke percetakan datang, saya mau bahannya ini gitu, mau bahan yang anti air gitu ya. Lanjut tentang daftar merek dari Muhlasibnu katanya. Kalau menggunakan jasa sertifikatnya jadi kapan? Apa bisa sebelum 1 tahun? Jadi daftar merek menggunakan jasa seperti kebun desain ataupun jasa-jasa lainnya di luar sana. Durasinya sama, keluar sertifikat estimasi 1 tahun rata-rata ya. Tidak bisa kita menentukan mau 3 bulan, mau 4 bulan, desain lebih cepat nih, desain lebih lama, nggak ada gitu ya, nggak ada seperti itu. Jadi semua jasa pendaftaran merek itu tidak bisa menentukan durasinya gitu ya. Lanjut di komen berikutnya tentang daftar merek juga. Apa ada cara supaya lebih cepat dari 1 tahun kah sertifikatnya? Tidak ada. Jadi durasi tetap ditentukan oleh DJKI ya. Lanjut, ini tentang official store ya. Tentang official store. Yang lazmol itu nggak bisa ya kalau daftar pertanyaan sebagai seller biasa menjadi lazmol, apa harus dari awal daftarnya lazmol? Mengajukan lagi ya. Jadi daftar dulu yang biasa, akun biasa, daftar Lazada biasa dulu, baru nanti mengajukan lazmol gitu ya, Lazada Mall. Karena kalau di Lazada Mall, bahkan syarat untuk menjadi Lazada Mall itu minimal harus terjual 1000 dulu ya, 1000 produk dulu gitu, baru kita bisa mengajukan menjadi Lazada Mall gitu. Lanjut tentang desain kemasan lagi, boleh minta nomor WA-nya? Nomor WA kan ada di deskripsi ya. Nomor WA ada di deskripsi guys gitu ya. Teman-teman klik aja di bawah videonya gitu. Lanjut, masih orang yang sama ya, komen lagi 2 kali dia ya. Selamat siang Pak, boleh diinfokan harganya berapa ya untuk desain kemasan di kebun desain per 2024 ini adalah 750.000. Harga bisa berubah
Ya, suka-suka kebun desain. Ya, harga mumpung belum naik nih harganya nih. Karena ya Pertalite aja udah nggak ada gitu ya guys. Otomatis harga desain juga mungkin akan naik gitu. Jadi ya sebaiknya order sekarang lah. Gitu ya. Ya, lanjut komen berikutnya ya. Tentang Eiger nih. Kita dulu sempat membahas soal Eiger yang terkena sengketa ya. Sengketa merek. Kita bahas dulu nih, ada yang komen Firman Ardian. Oh, tapi dia kayaknya bukan tentang Eiger ya. Kak, saya mau nanya nih, kan saya daftarin merek di DJKI sekitar bulan Januari. Pas saya cek merek memang nggak ada, makanya saya daftarkan. Nah, besoknya merek saya diumumkan. Setelah 4 bulan saya daftar, muncul merek yang masih proses diumumkan. Tapi dia permohonan mereknya di bulan Desember 23. Nah, kasusnya kayak gitu gimana ya, Kak? Oke, jadi orang ini ya, Firman ini dia daftar merek, terus ketika dicek tidak ada brand yang mirip, tapi setelah diajukan dicek lagi kok jadi ada yang mirip gitu. Ya, nah ini telat itu berarti ya, ngeceknya kurang 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 sempurna gitu ya, pengecekan kurang teliti ya. Terindeks di web bisa jadi juga karena memang eh, nama yang kompetitornya itu belum terindeks di web. BJKI karena baru pengajuan. Kasus seperti ini biasanya yang duluan mengajukan yang menang ya. Oke, lanjut. Makasih Bang, sangat membantu, lanjut terus. Siap. Terima kasih, sama-sama. Jangan lupa subscribe YouTube Kebun Desain ya, biar kita terus semangat bikin konten, karena kita udah 6 tahun nih kita nge-YouTube, subscribernya baru 30.000, dan susah banget ya mencari views, mencari subscriber. Ya, kita nggak ngerti lagi. Mungkin karena channel ini terlalu serius atau gimana, nggak ngerti juga ya. Tapi kalau memang bermanfaat, jangan lupa subscribe dan komen dan share ya, gitu. Lanjut tentang NIB atau OSS ya. Kalau sudah punya akun di OSS tapi daftar usaha perorangan, kalau mau nambah atau merubah jadi PT perorangan harus bikin akun baru atau bisa akun yang sudah ada? Terima kasih. Kalau bikin teman-teman awalnya teman-teman daftar NIB atas nama pribadi, kemudian teman-teman bikin PT, ya otomatis bikin akun OSS lagi. Tidak bisa upgrade dari yang lama menjadi baru, menjadi PT gitu. Bikin lagi yang baru. Oke. Lanjut tentang daftar merek, masih tentang daftar merek ya. Lika ya apa nih namanya? Ya, Lika aja lah. Bang, kalau mau daftar BPOM harus ada sertifikat merek sementara. Aku baru daftar mereknya, bisa dapat sertifikat sementaranya kapan ya? Tanda terima DJKI ini muncul 1 hari setelah pengajuan. Nah, nanti ada di teman-teman login aja, terus buka profilnya, nanti ada tombol download tanda terima gitu ya. Tinggal diklik. Lanjut masih, wah ini tentang Polo Indonesia. Tentang Polo ya, merek Polo ya. Nah, ini yang komennya dari @rizky ya. Kemarin baru ada podcastnya Bang di channel siapa gitu lupa di Indonesia, tapi ngebahasnya kurang jelas runutannya. Cuma
bilang mereka udah puluhan tahun tiba-tiba digugat sama perusahaan yang nggak ada pabriknya di Indonesia, yang dulu dicabut izin dan lain-lain. Dan yang gua tahu di Indonesia namanya Polo aja. Kalau Ralph Lauren Indonesia baru denger. Jadi gua nggak tahu, sehabis dengerin itu nggak dapat apa-apa. Ya, ya mungkin podcastnya kurang jelas ya. Tapi kalau podcast kebun desain lengkap kan pembahasannya ya. Lanjut masih tentang OSS ya. Kalau NIB tidak bisa diunduh gimana solusinya? Nah, bisa ya. NIB pasti bisa diunduh. Kalau tidak bisa diunduh, oh begini jawabannya ya. Apa ya? Banyak penyebabnya lah. Banyak penyebabnya. Kalau nggak tahu permasalahannya apa, jadi kurang jelas ya. NIB nggak bisa diunduh, kenapa nih? Misalkan tombolnya nggak muncul atau apa gitu ya, kurang jelas pertanyaannya. Sehingga saya jawabnya ya banyak penyebabnya gitu ya. Nggak bisa, saya nggak bisa kasih solusi kalau kalau nggak tahu permasalahannya apa gitu ya. Lanjut. Oke, nih komen-komen terakhir ya tentang daftar merek. Bang, kalau bayar lewat M-Banking BNI bisa nggak? Nah, daftar merek melewat M-Banking BNI kurang bisa, tapi kurang tahu karena belum pernah nyoba dan saya nggak pakai rekening BNI. Tapi kalau mau pakai M-Banking Mandiri udah bisa langsung dari M-Bankingnya. Kalau mobile BCA itu nggak bisa. MBCA nggak tahu, belum nyoba. Tapi kalau apa namanya BCA mobile yang jadul tuh itu nggak bisa. Kalau Mandiri Living Mandiri yang baru tuh sudah bisa langsung transfer. Jadi jawabannya kurang tahu kalau BNI ya. Belum pernah nyoba. Oke, satu lagi ya mungkin ya, satu pertanyaan terakhir ya. Bang, mau tanya nih, sekali bayar untuk selamanya atau ada bayar lagi tahunan atau istilah perpanjangan gitu di video daftar merek ya. Daftar merek itu per 10 tahun sekali. Jadi kayak SIM, teman-teman perpanjang per 10 tahun. Setiap 10 tahun perpanjang, setiap 10 tahun perpanjang gitu ya. Jadi bukan yang sekali seumur hidup kayak KTP gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah komen. Semoga usahanya lancar dan omsetnya naik terus ya. Bisa bikin teman-teman jadi crazy rich baru yang muncul dari YouTuber kebun desain ini ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.